kita harus sama-sama mengakui bahwa Jeff Jiangji itu sepanjang pertandingan itu harus benar-benar memutar otak untuk menemukan formasi yang tepat. Dan di pertandingan kemarin kita sama-sama melihat bahwa komposisi pemain dari timnas Indonesia itu selalu dirotasi oleh Jeff Jiangji. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. What a comeback, what a drama, remontada yang sangat luar biasa, comeback yang sangat istimewa ditunjukkan oleh Timnas Volley Putra Indonesia di pertandingan pertama di EVC Nation Cup tahun 2025 ketika menghadapi Timnas Thailand. Hasilnya kita sama-sama tahu, Timnas Indonesia yang diperkuat oleh Rifanur Mulki, Doni Haryono, kemudian Diyul Fikri, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, dan kawan-kawan berhasil comeback setelah sempat kalah 2 set awal dan akhirnya menang dengan skor 3-2. Pertandingannya sangat istimewa, nanti kita akan bahas statistik dan juga apa saja faktor yang membuat Timnas Indonesia bisa melakukan remontada atau melakukan comeback dengan sangat istimewa. Dan ini merupakan pertandingan yang sangat menguras emosi, sangat menguras adrenalin dan juga sangat menegangkan. Karena apa? Di 2 set awal Timnas Indonesia itu kalah, tapi ternyata Rifanur Mulki dan kawan-kawan memiliki mental yang sangat istimewa, memiliki mental yang sangat luar biasa, sehingga bisa keluar lapangan dengan kemenangan. Ini adalah pertarungan mental yang sangat istimewa. Kenapa? Tidak mudah bagi sebuah tim untuk comeback setelah kalah di 2 set awal dan akhirnya bisa menang. Dan ternyata Doni Haryono dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa mental mereka itu memang sangat kuat, meskipun harus diakui bahwa kita para Volley-mania mungkin banyak yang sudah hopeless atau ya sudah putus asa setelah Timnas Indonesia kalah di 2 set awal. Ada banyak faktor yang membuat kenapa kok Timnas Indonesia itu kalah 2 set awal ketika menghadapi Timnas Thailand di pertandingan pertama EVC Nation Cup tahun 2025 ini. Salah satunya itu adalah faktor error. Di 2 set awal, ternyata Timnas Indonesia itu melakukan 20 error. Ini adalah error yang sangat banyak dan mayoritas error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia itu berasal dari sisi servis. Jump serve ataupun float serve yang dilakukan oleh Boy Arnes Arabi, Rifanur Mulki, dan kawan-kawan di pertandingan ketika menghadapi Timnas Thailand itu memang ya di 2 set awal sangat kacau dan error demi error yang dilakukan oleh Timnas Indonesia berbuah poin otomatis bagi Timnas Thailand. Ini adalah statistik dari pertandingan yang dijalani oleh Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Thailand tadi malam di EVC Nation Cup tahun 2025, dan teman-teman bisa untuk melihat sangat banyak error yang dilakukan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan. Jadi sepanjang pertandingan ternyata Timnas Indonesia itu melakukan 35 error, sedangkan untuk Timnas Thailand sendiri hanya melakukan 24 error. Dari semua error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia, ternyata yang paling banyak, yang seperti tadi saya bilang, itu adalah dari sisi servis. Karena apa? Sepanjang pertandingan ternyata Timnas Indonesia itu melakukan 26 servis error, sedangkan untuk Timnas Thailand itu hanya melakukan 12 error. Meskipun demikian, Timnas Indonesia itu unggul dari beberapa sektor lainnya. Salah satunya adalah dari servis ace, karena Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 6 poin dari servis ace, sedangkan Timnas Thailand cuma mendapatkan 3 poin saja. Begitu juga dari blok, karena ternyata blok yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, kemudian juga Teddy Oka dan kawan-kawan itu cukup rapat, dan Timnas Indonesia bisa untuk mendapatkan 15 poin dari blok, sedangkan Timnas Thailand itu hanya mendapatkan 13 poin saja. Selain pertarungan mental atau kekuatan mental di antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Thailand kemarin, kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa memang pelatih Timnas Indonesia, Jeff Jiangji, ini melakukan sesuatu yang memang sangat oke menurut saya dari segi rotasi, dan kita harus sama-sama mengakui bahwa Jeff Jiangji itu sepanjang pertandingan itu harus benar-benar memutar otak untuk menemukan formasi yang tepat. Dan di pertandingan kemarin kita sama-sama melihat bahwa komposisi pemain dari Timnas Indonesia itu selalu dirotasi oleh Jeff Jiangji, diantaranya itu dari sisi setter. Kita mungkin di awal sebelum EVC Nation Cup dimulai, kita sudah memprediksi bahwa Diyul Fikri itu akan menjadi setter utama, tapi ternyata kemarin Diyul Fikri itu sering dirotasi dengan Jason Nathanael Gilanta. Begitu juga dengan Farhan Halim yang ternyata di set awal itu yang lebih dipilih oleh Jeff Jiangji itu adalah Fahri yang menjadi pemain inti. Begitu juga dengan Rifan. Jadi Rifanur Mulki ini kan memang sangat diharapkan menjadi motor serangan, menjadi nyawa permainan bagi Timnas Indonesia.
tapi memang sepanjang pertandingan dirinya itu harus menerima rotasi yang diterapkan oleh pelatih Jeff Jiangji. Tidak hanya itu, untuk segi libero atau dari sisi libero ini juga Jeff Jiangji ini melakukan rotasi, jadi 2 libero yang dibawa untuk bermain di AFC Nation Cup itu juga dimainkan oleh Jeff Jiangji. Jadi Hendrik Agel dan Ruby itu bergantian untuk mengisi posisi di posisi libero ketika menghadapi timnas Thailand. Rotasi yang dilakukan oleh Jeff Jiangji ini memang sangat masuk akal karena apa? Kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa memang Jeff Jiangji yang di Proliga tahun 2025 itu menjadi pelatih Gresik Petrokimia memang belum menemukan formasi yang pakem, belum menemukan formasi atau line up inti untuk timnas Indonesia sendiri. Hal itu sangat wajar karena memang apa ya, di AFC Nation Cup ini memang timnas Indonesia itu kan tidak menjalani tryout, tidak menjalani uji coba ke luar negeri dengan negara lain, padahal kita ketahui bahwa tryout atau uji coba itu sangat penting untuk mengukur kekuatan, untuk mengetahui kelemahan apa yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia, dan juga untuk mengetahui apa saja evaluasi yang harus dilakukan agar permainan timnas Indonesia itu semakin baik di tengah lapangan. Bahkan kita juga bisa melihat atau bisa menyimpulkan bahwa pertandingan melawan Thailand ini bukan hanya pertandingan, tapi juga quote and quote merupakan uji coba pertama bagi timnas Indonesia, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa sepanjang Rifan Nurmulki dan kawan-kawan itu menjalani TC atau menjalani pelatnas, mereka itu kan tidak menjalani tryout atau tidak mengikuti pertandingan di level internasional seperti para pemain timnas Thailand yang mereka ikut di AFC Champions League dan juga mereka tampil di Winstreak Invitational Volleyball yang diselenggarakan di Taiwan. Meskipun demikian, rotasi yang dilakukan oleh Jeff Jiangji ini berbuah manis, meskipun memang di 2 set awal memang timnas Indonesia itu harus kalah langsung dari timnas Thailand. Salah satunya itu adalah masuknya Rifan dan juga Jason Nathaniel Kilanta di tengah pertandingan. Jadi di awal-awal memang mereka dimainkan tapi sempat ditarik, dan di tengah pertandingan Rifan dan Jason Nathaniel Kilanta itu dimasukkan untuk melakukan atau untuk menguatkan sistem rotasi yang dilakukan oleh Jeff Jiangji. Hasilnya sama-sama bagus dan kita ketahui akhirnya timnas Indonesia bisa untuk menemukan permainan yang lebih baik lagi. Dan untuk Rifan sendiri ini kan memang merupakan pertandingan pertama bagi Rifan untuk membela timnas Indonesia, karena di tahun 2024 dirinya itu kan mendapatkan sanksi atau hukuman selama 1 tahun dari PBVSI. Selain itu juga keputusan Jeff Jiangji untuk memasukkan Teddy Oka ini juga keren banget, padahal kita ketahui Teddy Oka ini kan merupakan pemain debutan di timnas Indonesia. Meskipun baru menjalani debut bersama timnas Indonesia, tapi ternyata Teddy Oka itu menunjukkan penampilan atau menunjukkan performa yang sangat oke. Salah satu keunggulan atau keistimewaan dari Teddy Oka di pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Thailand kemarin itu adalah dari sisi serve. Jadi Teddy Oka itu melakukan float serve yang memang sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, float serve yang dilakukan oleh Teddy Oka, pemain Surabaya Samator itu, justru membuat para pemain timnas Thailand itu sangat kerepotan. Bahkan kita bisa melihat beberapa momentum atau beberapa kejadian ketika Doni Haryono itu juga ikut-ikutan melakukan float serve. Padahal kita ketahui bahwa selama ini Doni Haryono itu selalu mengandalkan jump serve untuk menghujan atau untuk menyerang defense lawan di pertandingan. Selain faktor kekuatan mental, kemudian faktor strategi atau rotasi yang diterapkan oleh Jeff Jiangji, kita juga tidak boleh menutup mata atau menutup fakta bahwa memang ada beberapa pemain yang tampil sangat menonjol ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Thailand. Salah satunya adalah Farhan Halim, ini juga pemain yang sangat oke, MVP Proliga 2025 bersama Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi di pertandingan ketika menghadapi timnas Thailand, Farhan Halim itu menjadi top skor setelah mencetak 17 poin. Dari 17 poin yang diberikan oleh Farhan Halim, 11 diantaranya itu berasal dari attack. Itu artinya untuk efisiensi attack yang dimiliki atau dibukukan oleh Farhan Halim itu mencapai angka 46%. Selain dari sisi attack, Farhan Halim itu juga mendapatkan 3 poin dari blok dan juga dirinya itu menyumbangkan 3 poin dari serve. Selain Farhan Halim, kita juga harus memberikan apresiasi kepada Hendra Kurniawan yang juga sama-sama mencetak 17 poin sama seperti Farhan Halim.
dari 17 poin yang diberikan atau disumbangkan oleh Hendra Kurniawan, sebanyak 12 poin diantaranya itu berasal dari attack. Itu artinya memang efisiensi attack yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan itu sangat tinggi, mencapai angka 85,7%. Selain itu, dengan tugasnya sebagai middle blocker, ternyata Hendra Kurniawan itu mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan dirinya itu bisa mencetak atau memberikan 5 poin dari blok. Dan itu artinya untuk blok efisiensi yang dibukukan atau dicatatkan oleh Hendra Kurniawan itu mencapai 7,7%. Selain Farhan Halim, kemudian juga Hendra Kurniawan, 3 pemain lainnya itu juga mencetak double digit ketika timnas Indonesia itu mengalahkan timnas Thailand. Jadi pemain lainnya itu adalah Doni Haryono yang di pertandingan tadi malam itu mencetak 14 poin. Begitu juga dengan Rifan Nurmulki yang bisa mencetak 14 poin juga sama seperti Doni Haryono. Sementara itu untuk Boy Arnes Arabi, dirinya itu juga mencetak 11 poin sepanjang pertandingan ketika timnas Indonesia itu berhasil menggulung atau berhasil menghancurkan timnas Thailand di pertandingan tadi malam. Dengan hasil ini, timnas Indonesia itu sudah dipastikan lolos ke perempat final dan nanti malam timnas Indonesia itu akan menghadapi timnas Bahrain selaku tuan rumah. Tentu saja kita berharap agar timnas Indonesia itu bisa untuk memetik kemenangan sekaligus bisa untuk mengamankan posisi sebagai puncak klasemen di fase grup ini. Oke, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Kita doakan ya agar timnas Indonesia sektor putra ini bisa tampil sangat gacor, bisa memenuhi ekspektasi dari PBVSI. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.